Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nabila Ayuni, NIM 19231044 dari jurusan Pendidikan IPA kelas B, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Universitas Negeri Padang. Yang terhormat Bapak Khairil Arif, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pengembangan dan Produksi Media Pembelajaran IPA. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai video pembelajaran terkait materi pembelajaran SMP kelas 7, yaitu tentang pemisahan campuran. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Campuran adalah penggabungan dua atau lebih zat murni, di mana dalam penggabungan ini zat-zat tersebut mempertahankan identitasnya masing-masing. Secara fisika, baik campuran heterogen maupun homogen dapat digunakan atau dibuat kemudian dipisahkan kembali menjadi komponen-komponen murninya, tanpa mengubah identitas dari setiap komponennya. Ada beberapa prinsip yang biasa dilakukan dalam proses pemisahan campuran. Beberapa prinsip pemisahan campuran tersebut didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisis zat penyusunnya, diantaranya seperti wujud zat, ukuran partikel, titik leleh, titik didih, sifat magnetik, larutan, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah beberapa metode yang umum dan banyak digunakan dalam memisahkan campuran. Yang pertama ada filtrasi atau biasa disebut sebagai penyaringan. Metode pemisahan yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut dengan menggunakan penyaring atau filter berdasarkan perbedaan ukuran partikelnya. Selanjutnya, tahap kedua yaitu dekantasi, di mana pada metode pemisahan ini antara zat padat dan cair yang ukuran zat padatnya cukup besar. Selanjutnya, sentrifugasi, di mana pada pemisahan campuran zat padat dan zat cair berdasarkan perbedaan berat jenis dengan cara memutar campuran tersebut pada suatu piringan. Selanjutnya, evaporasi, di mana pada proses tersebut pemisahan larutan berdasarkan perbedaan titik didih. Destilasi atau biasa disebut sebagai penyulingan, di mana pada proses pemisahan campuran dengan cara penguapan yang diikuti dengan pengembunan. Selanjutnya, kromatografi, di mana pemisahan berdasarkan kecepatan zat, di mana zat terlarut yang bergerak sama dengan pelarutnya. Kemudian, pada permukaan suatu benda menyerap. Kemudian, tahap sublimasi, di mana pada proses pemisahan campuran yang dapat digunakan untuk memisahkan komponen yang menyublim dari campurannya yang tidak dapat menyublim. Kemudian ekstraksi, di mana pada pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutan zat terlarut di dalam pelarut yang berbeda. Tahap yang terakhir yaitu kristalisasi, di mana pada proses pembentukan kristal padat dari satu larutan induk yang homogen melalui pemanasan. Masukkan 2 sendok teh bubuk ke dalam gelas. Masukkan 1 gelas air, kemudian diaduk hingga rata. Kemudian disaring dengan menggunakan penyaring.
Masukkan 2 sendok garam ke dalam gelas. Kemudian masukkan 1 gelas air mineral ke dalam garam, kemudian diaduk hingga rata. Dan yang terakhir, ambil larutan sebanyak 1 sendok makan, kemudian panaskan di atas lilin hingga airnya habis. Lalu amati apa yang terjadi. Udah mau cari gitu. Baik, kapan dulu aku mau. Udah macam itu. Ada. Benar banget ada. Sampai lagi apa? Ay, gosong eta. Gosong. Lama tak bisa orangnya. Oke, itu lah, udah tinggal ngajak lihat. Yo. Bilang mau pengen. Nah. Nah. Nah.